terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ulangan 19 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Muda dung lalu hamu ditano nagiot lehenon ni Tuhan de batamunu di hamu. Ulang paimbar hamu akatanda ni parbalohan tu hombar munu nanito Tuhon narobi. Dalam bahasa Indonesia, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagi bangsa Israel, tanah merupakan sebuah perjanjian daripada Allah. Tanah merupakan pemberian Allah yang menjadikan mereka akan hidup dan tinggal di dalamnya. Ketika orang Israel memahami bahwa tanah merupakan sebuah pemberian daripada Allah, adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak bisa diganti oleh apapun. Selain itu, dalam pemahaman perjanjian lama dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah, maka identitas dirinya tidak terpisahkan dari tanah tersebut. Oleh karena itu, mengenai hal tanah, Tuhan sangat jelas mengatakan pada firman Tuhan pada saat ini, di mana ketika bangsa Israel masih di padang gurun dan akan memasuki pada tanah perjanjian, Allah mengingatkan, menasehatkan, dan memberikan pemahaman bagi mereka agar tidak menggeser perbatasan tanah. Agar tidak menggeser perbatasan tanah. Karena apa? Karena tanah itu adalah milik Allah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mereka hanya menikmatinya, mereka hanya membaginya sebagai pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika orang Israel memahami bahwa tanah itu adalah milik Allah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka tidak akan terjadi kecurangan dengan tanah tersebut. Mereka akan memelihara, menjaganya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita bahwa kita di dalam perjalanan kehidupan kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Yang menjadi perlu kita ingat adalah bahwa hak kita tidak menjadi meraup ataupun mengguras daripada hak orang lain. Hak kita mensyukurinya dengan apa yang sudah diberikan Allah, tidak menjadi melebarkannya sehingga hak orang lain juga menjadi milik kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pemahaman kekristenan kita mau diingatkan bahwa untuk mensyukuri apa yang ada bagi kita, tidak menjadi merasa silau dengan apa yang dimiliki orang lain, tidak akan menjadi tergiur dengan hal-hal yang dimiliki orang lain, namun kita menjadi tetap mensyukuri dengan apa yang kita miliki dan menjaga hak kita dan juga hak orang lain. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mengingatkan kita untuk menjadi tidak tamak, untuk menjadi tidak menjadi loba, dan kita menjadi orang yang mampu untuk mencukupkan segala apa yang sudah diberikan Allah bagi kita. Bukankah perasaan tidak cukup yang menjadikan orang menjadi mencuri ataupun mengambil hak orang lain? Bukankah perasaan tidak cukup menjadikan orang lain membuat tindakan-tindakan korupsi? Namun orang yang merasa mencukupkan dengan apa yang diberikan Allah dan memberikan hak orang lain sebagaimana apa yang dimiliki orang lain akan menjadikan kesenangan, kenyamanan batin bagi hidupnya dan bagi orang sekitarnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita agar kita menjaga hak milik kita dan menjaga juga hak milik orang lain, tidak untuk merampasnya, mengambilnya,
dan menjadikan orang menjadi tertindas. Namun dengan kehadiran kita, orang lain terjamin dan kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita untuk menjaga dan memelihara apa yang menjadi hak kita, dan menjaga serta memelihara apa yang dimiliki orang lain. Dengan prinsip yang demikian, maka harmoni, kebaikan, dan kesejahteraan akan tetap terjalin dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita untuk mengingat akan apa yang sudah diberikan Allah bagi kita dan bagi orang lain. Oleh karena itu, tetap bersyukur dan manfaatkan apa yang diberikan Allah untuk menjadi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami, agar kami tidak memindahkan batas tanah, yang berarti agar kami mencukupkan apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kami. Dan kami juga memelihara atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga sifat untuk meraup untung dengan menghalalkan segala cara menjadi jauh daripada orang-orang percaya. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengarkan channel ini. Berkati mereka, jauhkan daripada sakit penyakit, kuatkan iman dan hati mereka untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.